Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada di tengah-tengah hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan ada di sini, di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai persekutuan doa malam hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami berterima kasih, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, situasi yang menakutkan karena COVID-19, tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Jikalau malam hari ini kami datang kepada Tuhan, kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan kepada Tuhan sungguh-sungguh belum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jam ini sepenuhnya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah ada di sini. Allah ada di dalam setiap hati kita. Kita akan pujikan Allah di sini. Pasti udara segar yang kuhirup, dan sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Pasti udara segar yang kuhirup, ya sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi, pasti udara segar yang kuhirup, ya sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Pujian ini sungguh memberikan kekuatan kepada kita, bahwa Allah ada di dalam hati kita. Dia senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita lanjut dengan pujian yang kedua. Biar bumi akan berlalu, biar langit akan berguncang, tetapi firman Tuhan
tidak akan pernah berlalu dalam hidup kita. Kita akan pujikan pujian ini, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sungguh luar biasa. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi, tetapi janji firman Tuhan pasti akan digenapi. Bagi setiap kita yang percaya, janji itu akan digenapi di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, untuk menerima janji Tuhan, itu kita harus lebih dekat kepada Tuhan, lebih bersekutu dengan Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan sambung dengan pujian segala puji syukur. Biarlah segala puji syukur kita hanya kepada Tuhan, sekalipun situasi yang tidak menentu ini, tetapi syukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
kita memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita doa syafaat, mari kita dukung doa. Kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, kita doakan mereka. Biarlah malam hari ini mereka boleh merasakan akan pertolongan Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk seluruh tenaga medis dan staf rumah sakit yang bertugas. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, Tuhan juga memberikan mereka penghiburan. Kita juga berdoa untuk pemerintah pusat, daerah. Kita doakan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati para pemimpin kita. Biarlah para pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan ini, Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, keluarga mereka juga diberkati Tuhan. Mari kita satukan di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan syafaat kami Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, GKT Citra Raya. Apapun keadaan mereka ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan Kau sendiri akan menolong mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan. Kami berdoa mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami memohon pertolongan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menjamah mereka satu persatu. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, sehingga mereka juga merasakan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Mungkin ada jemaat Tuhan yang lemah tubuh, lemah iman. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa, tapi mereka boleh sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di mana mungkin jemaat Tuhan ada yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong mereka. Tuhan, Kau memberkati mereka, apapun yang mereka usahakan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga teringat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini Tuhan. Juga majelis gereja, Tuhan Kau juga memberkati keluarga mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui pertolongan Tuhan, mereka lebih hari lebih setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk petugas kesehatan, para tim medis, Pak dokter. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kesehatan yang cukup ya Tuhan, sehingga mereka bisa dimampukan untuk merawat orang-orang yang sakit Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh tim medis, para dokter di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa. Tuhan, kami percayakan mereka kepada Tuhan, kami serahkan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Presiden kami Tuhan, Kau berkati, Tuhan pimpin, biarlah Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga presiden kami bisa memimpin negara ini dengan adil dan bijaksana. Berkati keluarganya, juga berkati Tuhan para menteri, Kau berkati Tuhan seluruh Tuhan yang bertugas Tuhan. Juga aparat keamanan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa kami, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan, jadi saksi Tuhan dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk mendengar firman Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Sinarilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Sinarilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, jikalau kami ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kau siapkan hati pikiran kami, konsentrasi kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh memberikan kekuatan yang baru, memberikan iman kami semakin kuat di dalam mengikut Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online, ibadah offline atau ibadah apapun ya. Kita yakin Tuhan hadir tengah-tengah kita, sehingga ibadah kita itu sungguh berarti. Yang penting Tuhan hadir. Tanpa kehadiran Tuhan, ibadah kita sia-sia. Tetapi dengan kehadiran Tuhan, itulah iman kita, maka ibadah kita tidak pernah sia-sia. Mari sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita membaca dari Mazmur 121. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mohon pencerahan Roh Kudus, kami mohon bimbingan Roh Kudus, kami minta pertolongan Roh Kudus untuk mendengar suara Tuhan, untuk memahami firman Tuhan. Kami juga perlu kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, berfirmanlah kepada kami semua, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami sungguh-sungguh memperoleh berkat. Kami sungguh-sungguh dikuatkan, tapi juga ditegur, kami dihibur, kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 121 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Judulnya Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 121 ini sangat menguatkan saya secara pribadi dalam masa pandemi corona ini. Mazmur 121 itu menggambarkan orang yang rindu beribadah. Maka dibuka dengan apa? Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu artinya orang yang mau melakukan atau sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem dari segala tempat di mana rumahnya, melakukan perjalanan ke Yerusalem dan mau beribadah di sana ya. Sekarang ada namanya wisata ziarah. Banyak orang pergi ke tanah suci di Yerusalem. Banyak orang Kristen menabung untuk pergi ke tanah suci. Wisata ziarah. Tetapi sesungguhnya ziarah, nyanyian ziarah adalah nyanyian orang-orang yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah, saudara-saudara. Jadi kalau sekarang saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian pergi ke Yerusalem, bukan sekedar wisata, tetapi beribadahlah di sana. Beribadahlah kepada Tuhan, karena kita beribadah di segala tempat bisa. Bukan cuma di Indonesia, kita di Yerusalem, wah, di sana kita juga beribadah. Di bandara kita bisa beribadah, di negeri lain kita bisa beribadah. Artinya, kalau kita berwisata ziarah, jangan berpikir wisatanya saja, tapi yang terutama beribadah. Ini yang penting. Karena Tuhan menghendaki ibadah itu adalah dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Jadi Mazmur 121 adalah nyanyian ziarah yang menggambarkan orang yang sangat rindu untuk beribadah.
Mazmur 121 ditengarai atau diduga, ditulis orang yang di dalam pembuangan. Ditulis oleh orang yang berada di negeri Babel. Selama 70 tahun mereka dibuang dari Israel, keluar dari tanah Israel. Mereka tidak bisa pergi ke Yerusalem yang biasanya mereka itu setahun 3 kali pergi ke Yerusalem untuk beribadah merayakan hari besar Israel. Ada 3 hari besar, saudara-saudara, ya. Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. 3 hari raya itu mereka datang ke Yerusalem, terutama laki-laki, tapi juga dengan keluarganya, karena itu hari raya besar. Mereka bersuka cita, dalam ibadah mereka bersuka cita, keluarga beribadah, dan umat Israel secara keseluruhan juga beribadah. Tetapi orang yang di dalam pembuangan, saudara-saudara, tidak bisa datang ke Yerusalem. Oleh karena itu dia sangat rindu. Siapakah aku ini? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Maka pertanyaannya, siapakah aku yang di dalam Mazmur 121 ini? Aku di sini adalah orang yang rindu beribadah, tetapi belum bisa beribadah. Seperti kita, saudara-saudara, rindu banget untuk datang beribadah di gereja, betul ya? Rindu banget, aku sudah kangen. Aku sudah pengen ketemu sama teman-teman. Benar, tapi ingat, ya, datang ke gereja pertama bukan rindu sama teman-temannya, tapi rindu beribadah bersama-sama, betul ya? Dan ketemu teman-teman pasti senang juga, ya, itu suatu bonus bagi kita semua bisa bertemu. Tetapi yang terutama kita beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama. Itu kita rindukan. Saya juga sudah rindu banget sama teman-teman, sama saudara sekalian, untuk beribadah bersama-sama, bisa bertegur sapa. Kita bisa menyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Ini sesuatu yang kita rindukan, sudah hampir 3 bulan kita lewatkan. Bayangkan ini 70 tahun mereka tidak bisa pulang ke negeri Israel. Kita 3 bulan aja rindunya, waduh sudah rindu banget. Ini 70 tahun. Jadi siapakah aku ini yang melayangkan pandangan mata ke gunung-gunung? Ya, orang yang rindu beribadah. Yang kedua, siapakah aku ini? Orang yang hatinya galau. Yang hatinya resah. Yang hatinya stres, saudara-saudara. Bayangkan, kita sekarang bisa merasakan ya, tidak bisa beribadah. Ada kegalauan, ada kebingungan. Kok nggak seperti dulu ya? Stres kadang-kadang. Ini orang yang butuh apa? Pertolongan. Orang ini sungguh-sungguh membutuhkan penghiburan. Oleh karena itu ya saya bisa dapat bayangkan. Orang ini melongok ke jendela mungkin. Atau biasanya dulu pakai kemah ya. Dia buka pintu kemahnya, lalu dia memandang keluar dengan melongo. Aku pengen beribadah. Lalu dia melayangkan pandangannya ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Dari manakah pertolonganku supaya aku dapat bisa pergi ke Yerusalem untuk beribadah? Lalu dia masuk kemah lagi, masuk rumahnya lagi, stres lagi, bingung lagi, galau lagi, keluar lagi, lalu lihat lagi gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Wah, bayangkan saudara, kalau itu dilakukan tiap hari, ya bisa gila saudara. Tetapi ya orang ini punya keyakinan, pemazmur punya keyakinan. Dia dalam ayatnya yang kedua berkata apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, stres saudara, ya. Tetapi begitu dia melihat ke atas, pertolonganku adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Semangatnya kembali berkobar-kobar. Pasti aku bisa datang ke Yerusalem untuk beribadah lagi. Pasti aku datang ke sana lagi. Pasti aku bisa beribadah lagi bersama keluargaku, bersama umat Tuhan yang lain. Dia memandang ke atas. Saudara-saudara sekalian, bila engkau stres, bila engkau galau, bila engkau gelisah, bila engkau susah, pandanglah ke atas. Pertolonganmu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi.
Pertolonganku adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Banyak orang stres, banyak orang galau. Mereka hanya memandang kepada gunung, memandang kepada orang, memandang kepada hartanya mungkin. Tetapi itu semua tidak menolong. Pertolonganku adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin, saudara. Jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan memiliki pengharapan. Seperti pemazmur ini. Kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Ayat 3 sampai 8, saudara. Kalau kita membaca ayat 3 sampai 8, itu ada kata penjaga. Penjagamu, penjagaku, ya, penjaga Israel, itu ditulis 6 kali. Artinya apa? Tema besar dari pasal ini, yang pertama adalah Tuhan adalah pertolongan yang menjadikan kita semua. Yang kedua adalah kata penjaga. Tuhan adalah penjaga Israel. Tuhan adalah penjaga kita semua. Tuhan adalah menjaga kita di dalam kehidupan ini, supaya kita tetap bisa beribadah. Perhatikan ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, artinya apa saudara? Tuhan memperhatikan umatnya dan dia tidak pernah tertidur atau terlelap. Dan dia tidak pernah santai-santai. Dia melihat umatnya yang sedih, yang galau, yang rindu untuk beribadah. Kita masih ingat cerita Nabi Elia, bukan? Melawan berapa? 400 Nabi Baal. Lalu dibuatlah suatu kompetisi. Siapakah Allah yang hidup itu? Allah orang Israel, Yahweh pencipta langit dan bumi, atau Allahnya Nabi Baal? Betul ya? Masih ingat? Lalu Elia berkata, udah kamu duluan, panggil Allahmu, siapkan korban, potong sapi. Kalau korbanmu dibakar dari langit, berarti Allahmu yang hidup. Bener, dari pagi sampai sore, siang sore, mereka mempersembahkan korban bakaran dan memuja, memuliakan Allah mereka. Tetapi tidak ada api dari langit. Lalu Elia ngomong apa? Walah, mungkin Allahmu sedang tertidur. Allah mungkin sedang terlelap. Allahmu mungkin sedang mengigau, tidurnya saking enaknya. Ya, maksudnya apa? Pemazmur mengingatkan, Allah pencipta langit dan bumi bukan seperti Allah seperti Nabi Baal itu. Yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, dan sesungguhnya tidak ada. Karena Allah yang demikian, itu enggak ada. Adanya cuma satu Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan. Lalu Nabi Elia apa? Menyiapkan korban. Korbannya disiram dengan air, sampai basah kuyup. Bahkan dibuat parit. Paritnya dipenuhi dengan air. Kita tahu, kalau api kena air pasti mati kan? Tapi ini dipenuhi dengan air. Lalu Nabi Elia berkata, ya Allahku, jawablah aku. Supaya mata orang Israel terbuka bahwa engkaulah Allah yang hidup. Lalu Allah pencipta langit dan bumi menurunkan api dari langit, menghanguskan semua persembahan itu. Disitulah terbukti bahwa Allah Israel, penjaga Israel, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Pemazmur punya keyakinan seperti itu. Zaman Elia dengan zaman pemazmur ini ada jarak yang panjang, tetapi mereka semua punya keyakinan yang sama bahwa Allah Israel bukan Allah yang suka tidur. Penjaga kita yaitu Tuhan tidak pernah terlelap, sehingga apa? Kaki kita nggak gemeteran untuk berjalan menuju Yerusalem, untuk tetap teguh supaya satu kali kami berjalan bersama Tuhan untuk beribadah. Yang kedua, saudara, ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di sebelah tangan kananmu artinya apa? Waktu Tuhan menuntun kita, Tuhan berjalan di sebelah kanan kita. Artinya Tuhan menggandeng tangan kanan kita, tangan Tuhan kanan Tuhan teracung. Artinya apa? Tuhan yang menjadi apa? Pembela kita bila ada masalah di depan.
Tangannya, tangan kanan lambang kekuatan. Tangan kanannya memegang senjata untuk melindungi kita, untuk melawan musuh. Artinya kita nggak usah ikut campur, biarlah Tuhan yang di depan yang akan melawan musuh kita. Wah, luar biasa saudara. Itulah keyakinan pemazmur bahwa Tuhan akan berjalan di sebelah kanannya, artinya melindungi sungguh-sungguh. Ingat ya, hubungan suami istri juga. Kalau pemberkatan memasuki ruangan, ya, lalu mereka duduk. Sebelum diberkati, sang suami berada di sebelah kiri sang wanita. Tetapi setelah diberkati, berganti, ya. Sang suami berada di sebelah tangan kanan wanita. Artinya dia sekarang jadi pelindung, penjaga. Ya, tangan kanan sang istri memegang tangan kiri sang suami. Artinya kita juga demikian. Ingat, hubungan kita dengan Allah itu bagaikan hubungan suami istri yang tidak terputuskan, saudara. Gambaran perkawinan di dunia ini adalah gambaran hubungan manusia, gambaran umat Tuhan dengan Allah Bapa di surga adalah hubungan yang tidak terputuskan. Luar biasa ya. Allah di tangan memegang senjata di sebelah kanan orang Israel. Tuhan akan menjaga dirimu. Di sebelah kananmu. Artinya di dalam masa-masa pandemi corona ini Tuhan akan melindungimu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 6 berkata matahari tidak menyakiti dirimu, lalu bulan tidak akan menyakiti dirimu. Artinya apa ini saudara? Memang matahari itu secara fisik ya, kalau di dalam gurun, di dalam padang itu sangat terik, bisa menyakiti secara fisik. Tetapi malam, bulan masa menyakiti secara fisik? Ya, terang bulan malah senang orang lihat terang bulan. Bukan, ini arti kiasan. Bahwa Tuhan akan menjaga secara jasmani, tetapi juga secara rohani, saudara-saudara. Tuhan akan menjaga kita seutuhnya. Tuhan akan menjaga kita bukan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Ditegaskan ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, saudara-saudara. Bahkan nyawa kita, kalau kita sudah menjadi umat Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Bapa di surga, nyawa kita, hidup kita terjamin aman di tangannya. Ini saudara-saudara yang menjadi penghiburan kita. Keselamatan kita tidak akan pernah hilang. Keselamatan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nyawa kita, hidup kita tidak akan hilang di dalam genggaman Bapa. Dengan demikian saudara-saudara, sungguh-sungguh penjaga Israel, Tuhan pencipta langit dan bumi, penjaga kita semua, itu menjaga dari awal sampai akhir. Secara jasmani maupun rohani, bahkan nyawa kita pun dilindunginya. Artinya apa? Kita sudah mendapatkan hidup kekal di dalam anugerah Tuhan. Inilah menjadi penghiburan kita di dalam masa-masa pandemi corona ini. Seperti penziarah ini, aduh saya pengen banget beribadah, pengen banget rindu, sehingga kita bisa galau, bisa stres, ya, bisa gelisah. Lihatlah ke atas, Tuhan penjagamu tidak akan meninggalkan engkau, sehingga hidupmu dalam sehari-hari itu mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Yang terakhir, ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah artinya Immanuel. Tuhan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sang Immanuel itu diberitakan dari zaman Nabi Yesaya, ya, juga di Mazmur ini, juga di Matius,
bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dari sekarang, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itulah Immanuel. Dia akan menjaga kita, keluar masuk kita. Karena kita adalah umatnya. Karena Tuhan adalah penjaga kita. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu matanya selalu melihat kepada kita. Bukan matanya melihat dari jauh, bahkan dia memeluk kita. Sehingga kita aman di dalam pelukannya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita dikuatkan kembali. Bahwa Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, sungguh-sungguh melindungi kita. Dan kita berharap kita akan kembali beribadah bersama-sama secara offline. Kita ada di gereja lagi dan kita akan bersaksi semuanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di masa pandemi corona, di masa kita beribadah di rumah. Karena apa? Tuhan selalu menjaga. Dan kesaksian itu biarlah kita bisa saling ceritakan satu sama lain dan kita juga bisa ceritakan kepada orang lain. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Sang Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami karena kami menyerahkan hidup ini kepada tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan di tempat ini supaya di dalam masa-masa pandemi corona ini yang harus tinggal di rumah, beribadah di rumah, tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki keyakinan, pertolongan adalah dari Tuhan, dari atas, dari Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua, bila kami galau, bila kami resah, bila kami gelisah, Tuhan berikan penghiburan, berikan keyakinan, sehingga kami tetap ada sukacita di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih dengar suruh doa kami yang sungguh rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja. Kiranya Tuhan juga menolong kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.